1986. Ya Pak Erik ya, semoga tidak salah. Ya betul Pak. Dan sekarang mengabdi pada Universitas Widya Dharma Klaten pada Faculty of Teacher Training and Education. Dan luar biasa kalau ditelusuri daripada jejak karir beliau dari 2011 sampai 2020 itu saya bisa angkat jempol semua Pak. Ya, luar biasa di bidang linguistik khususnya. Dan terakhir riset beliau itu ingin membuat riset tentang bagaimana itu penamaan bahasa Arab dengan pendekatan pada Jawa Muslim, kalau tidak salah, Pak Erik ya. Iya Pak. Dan beliau memiliki banyak sekali predikat ambasador, luar biasa. Salah satunya adalah di Center for Open Science, FASTA protokol untuk mendorong keterbukaan riset. Sedangkan juga ada ambasador di Quizlet, Kahoot, dan beberapa lagi yang mungkin nanti kita bisa lebih banyak nanti dengar dari beliau sendiri. Dan ini sejak tahun 2016 sebagai narasumber sampai tahun 2020. Dan pada tahun 2020 saja tercatat 30 kali plus yang hari ini sebagai narasumber. Selamat ya Pak. Sedangkan workshop seminar training sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 itu luar biasa. Dan tercatat pada tahun 2019 sampai 2020 yang sekarang ini tercatat 10 kali. Sedangkan sertifikat itu sudah 33 sertifikat semenjak 2018 sampai 2019 yang terbaru itu. Sedangkan webinar tahun 2018 sampai 2020 itu ada 39 kegiatan webinar yang telah dilakukan dan publikasi yang saya dapat informasinya itu dari tahun 2013 sampai 2020, 28 publikasi dan 5 itu masih dalam proses yang akan terbaru. Sedangkan beliau punya dedikasi pengajaran itu pada bahasa Arab, linguistik umum, dan perbandingan bahasa Nusantara. Ya mungkin, dan ini adalah yang mendukung karir beliau selama ini, yaitu Almetric Ambassador, anggota RJI, Relawan Jurnal Indonesia, Coach Ambassador, Canva Community, Pulse Coach, Fixer Ambassador, Kahoot Ambassador, termasuk ini yang paling menarik adalah Mendeley Advisor, luar biasa. Pak Erik Kunto pada Office Protokol Ambassador, Quetzal Ambassador, dan Wakelet Ambassador. Nah, ini ada secara ringkas saja tadi saya temukan bahwa ski hub yang akan dibahas oleh Pak Erik ini memang adalah merupakan sebuah daring, mesin pencari daring yang mengandung lebih dari 58 juta makalah dan artikel akademik yang dapat diunduh secara langsung tanpa pemblokiran penerbit. Dan ini didirikan oleh mahasiswa Kajastan yang bernama Alexandra El Bakian pada tahun 2011. Dan pernah digugat ya, mendapat tuntutan hukum ya. Makanya ini masih dianggap bermasalah menurut informasi yang ada kita bisa search ya. Mungkin kita mulai saja kepada Pak Erik Kunto untuk membawakan materinya. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Firman. Oke, saya boleh izin untuk share script. Silakan Pak. Ya. Oke, apakah sudah tampil Pak? Kelihatan Pak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Ya. Selamat siang, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Dian dan Mas Agung tentunya yang sudah memfasilitasi dan memberikan kesempatan saya untuk sedikit sharing di sini Bapak Ibu.
Nah, nanti Bapak Ibu jangan segan-segan untuk mengoreksi saya, jangan segan-segan untuk membantah apa yang saya sampaikan, karena pada prinsipnya yang namanya sains itu sekarang benar, besok bisa keliru ya. Sekarang keliru, besok bisa benar ya. Nah, tadi memang sudah diperkenalkan banyak ya, saya jadi malu sebenarnya. Tidak sehebat itu Bapak, tidak sehebat itu. Saya anak desa dari Klaten sini. Dan kebetulan saya punya website Bapak Ibu bisa kunjungi di erikunto.com. Tidak ada iklan, memperbesar, memperpanjang, dan lain sebagainya. Ya, silakan Bapak Ibu akses saja. Ini aktif 24 jam. Dan salah satu isinya, tema besarnya adalah tentang sains terbuka dan tentang teknologi pendidikan. Ya. Jadi Bapak Ibu mencari materi yang pernah saya bawakan, biasanya akan selalu saya update di sini. Ya, misalnya di kegiatan hari ini, nanti ada di bawah sini Bapak Ibu ya. Ini. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan sempat membaca yang saya kirimkan tadi di grup ya. Jadi materi hari ini bisa Bapak Ibu akses di sini. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengunduh nanti setelah selesai, barangkali ada tambahan, begitu maksud saya. Kalau nanti ada tambahan dari Bapak Ibu akan saya sisipkan, kemudian nanti di versi akhir setelah acara ini selesai, Bapak Ibu bisa mengunduh di bagian bawah sini, nanti akan saya berikan link unduhnya. Oke, di sini kalau Bapak Ibu ingin mencari beberapa materi saya bisa di bagian blog sini. Kemudian tema besarnya teknologi pendidikan dan sains terbuka. Nah, di bagian bawah ini sebenarnya harapannya nanti hasil-hasil riset saya, publikasi saya itu saya tulis dalam bentuk yang lebih mudah dicerna oleh khalayak umum. Nanti saya tulis di sini. Tapi ini belum sempat Bapak Ibu, belum sempat. Ya. Dan sebagaimana prinsip keterbukaan, setiap pelatihan juga saya buka, Bapak Ibu bisa cek di di aktivitas ini, kemudian klik saja di bagian narasumber. Nah, jadi kalau tadi disebutkan ada 30 gitu ya, saya malah tidak sempat menghitung, Pak. Jadi 30 itu tidak berarti apa-apa Bapak Ibu kalau tidak dibuka aksesnya ya, tidak dibuka aksesnya. Jadi silakan Bapak Ibu cari aja ke erikunto.com/talks. Dan di sini nanti Bapak Ibu bisa mengakses beberapa materi yang pernah saya sampaikan, baik materi PDF-nya maupun rekaman dari webinar tersebut. Nanti klik aja di bagian sini. Nah, oke, prinsipnya ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan adalah bagaimana sih kita bisa mengakses artikel maupun e-book dalam rangka tentunya dalam menulis riset, kemudian dalam menulis artikel dan juga dalam menulis buku, tapi versi yang lebih baik, versi yang legal ya. Saya juga sama Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu sebagian besar ya, kita tidak punya akses yang serba bisa akses ke berbagai macam sumber. Saya juga tidak berasal dari kampus besar sehingga akses Scopus pun saya tidak punya. Jadi akan sangat susah memang kalau kita membutuhkan referensi-referensi yang berkualitas, tapi kita tidak punya kuncinya. Nah, di sesi kali ini, di kegiatan hari ini, saya akan sedikit berbagi Bapak Ibu dari pengalaman saya selama ini, bagaimana saya bisa mengakses beberapa artikel yang saya tidak punya aksesnya. Ya. Tapi jalur yang saya tempuh bukan jalur yang mungkin biasanya disampaikan di berbagai kesempatan ya, menggunakan Sci-Hub itu. Nah, oke, materinya tentang ini bagaimana mengakses artikel ilmiah dan e-book secara legal dan gratis. Oke. Nah, saya memang sehari-hari di Universitas Widya Dharma, Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu semuanya, melakukan pengajaran, melakukan riset juga. Nah, tapi di sela-sela aktivitasnya saya juga ikut nimbrung di teman-teman TST, Tim Sains Terbuka Indonesia. Kalau Bapak Ibu kenal Mas Erwin, kenal Mas Jun, ada Mas Purwoko di sini, ada Mas Astadi juga di sini, itu bagian besar keluarga dari TST. Dan juga di GSI, Good Science Indonesia, dan juga Renar Hive ya. Ini juga diasuh juga oleh sahabat karib kita, Mas Dasapta ya, Mas Dasapta Erwin. Nah, ini Bapak Ibu nanti materi bisa diakses di sini. Ini sama nanti linknya akan menuju ke laman saya. Oke Bapak Ibu, kita agenda hari ini nanti akan ada sedikit survei agar saya bisa mengetahui latar belakang Bapak Ibu, kemudian tabiat bagaimana Bapak Ibu mengakses artikel.
Kemudian nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai Sci-Hub, kenapa kok itu dianggap bukan jalan terbaik ya, bukan sebuah solusi untuk keterbukaan hasil riset. Kemudian nanti ada juga sedikit penjelasan mengenai rute ataupun jalan menuju open access. Jadi ada dua, dari penerbit atau dari penulis. Kemudian nanti sedikit saya demonstrasikan ya, bagaimana akses artikelnya, kemudian bagaimana akses e-book, dan nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Oke, ini Bapak Ibu tadi sudah disebutkan ya, yang menarik itu adalah Fixer, Center for Open Science, dan Protocols. Kalau di Fixer kita bisa unggah data Bapak Ibu, jadi kalau kita riset data mentahnya bisa kita unggah dan tanpa perlu khawatir akan dicuri orang gitu. Kemudian ada juga protocols. Protocols ini tempat kita untuk berbagi metode. Jadi kalau datanya sudah kita unggah, tapi tanpa ada panduan untuk mengolah data, kemudian ada penjelasan untuk menganalisis data, tapi itu pasti akan sangat susah untuk direproduksi atau dilakukan riset ulang dengan data yang sama. Nanti kita bisa menggunakan protocols, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan lain untuk membicarakan terkait dengan hal ini. Ini intinya protokol untuk membagikan metode, Fixer untuk membagikan dataset, dan hal-hal lain, luaran riset lainnya, seperti poster, ilustrasi, dan lain sebagainya. Center for Open Science juga hampir sama. Bapak Ibu bisa membagikan instrumen riset Bapak Ibu di laman-laman ini. Ini beberapa kanal untuk Bapak Ibu bisa berkomunikasi saya via Maya, bisa berteman dengan saya ataupun kontak saya via Twitter ya. Oke, sebentar. Nah, sebelum kita mulai, saya mohon Bapak Ibu bisa mengisi survei ini. Nanti ini juga akan berpengaruh terhadap demonstrasi yang saya lakukan. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengakses, tentunya saya tidak perlu melakukan demonstrasi itu ya. Isinya ini terkait dengan profesi Bapak Ibu ya. Kemudian asal Bapak Ibu, asal kota Bapak Ibu, kemudian bagaimana cara mengakses artikel yang biasanya Bapak Ibu lakukan, melalui kanal yang mana. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan pertanyaan pada laman ini ya. Bisa di-scan QR code ini, atau Bapak Ibu bisa ke s.id/idri/survey. Mungkin bisa saya tuliskan juga di chat ya. Apakah bisa dikirimkan di chat? Mungkin Bapak moderator bisa membantu saya untuk mengirimkan link ini di chat sehingga para peserta bisa langsung klik untuk mengakses ini. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi s.id/idri kecil semua, kemudian strip survei ya, kecil semua juga. Ya. Kita coba lihat apakah sudah ada yang mengisi ya. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu, jika ingin bergabung di survei ini, paling hanya 3-5 menit Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuka browser Bapak Ibu, kemudian klik linknya s.id/idri kecil semua, kemudian strip, kemudian diikuti dengan survei. Oke, kita lihat di sini sudah ada 54 peserta yang sudah mengisikan pertanyaan dari saya, kuesioner. Oke, siswa sayangnya tidak ada ya. Mahasiswa ada 7%. Saya kurang tahu ini mahasiswa S1, S2, atau S3. Mungkin mahasiswa S3 juga ngakunya mahasiswa ya. Boleh, silakan. Guru sayangnya belum ada yang menjawab. Sebagian besar adalah dosen ya. Peneliti, mungkin dari teman-teman LIPI, pustakawan. Ini mestinya ada karena ada Mas Purwoko di sana ya, pustakawan. Oke, kita tunggu mungkin sampai ini ada hampir 200 ya, berarti sampai 100-an lah, nanti coba akan saya lihat di tayangan berikutnya.
Oke, mahasiswa oke ada, guru juga ada. Terima kasih sudah terlibat di agenda ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan manfaatnya. Oke. Peneliti pustakawan belum ada ya? Mas Purwoko belum ngisi ini Mas Purwoko. Boleh diulang lagi linknya Pak? Linknya s.id ya, s.id garis miring IDRI kecil semua, kemudian strip, kemudian survei pakai I kecil semua juga. Ya. Pertanyaan ini anonim Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti akan saya lacak nih siapa yang ngisi ya tidak sampai demikian. Karena ini hanya saya gunakan untuk nanti mengetahui peserta sehingga nanti saya tidak perlu mendemonstrasikan yang telah Bapak Ibu biasa akses ya. Oke, sudah 100 kita bisa tinggal. Oke, kemudian kita lihat asal dari kota Bapak Ibu ya. Oke, Jakarta, Medan, Ambon, Bandung, Kupang, Pekanbaru, Surabaya, Semarang, Jayapura. Salam semuanya Bapak Ibu, salam kenal. Ada dari Palembang, Sintang, Karawang, Pangkal Pinang, Klaten. Oh, ada juga dari Klaten ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Ada Parepare, Purworejo, Sidoarjo. Ada Reading, ada ya kota Reading. Kemudian Bandung, oke, Yogyakarta, Tarakan, wah, bener ya, ini seluruh Nusantara. Ini berkat jaringannya IDRI Pak yang sudah nasional kemana-mana ya. Ini jaringannya Mbak Dian ini pasti nih. Ini dari Ambon juga banyak yang terlibat ya. Teman dari Jayapura, alhamdulillah ya, juga banyak di sini. Oke. Kemudian terkait dengan materi, apakah sudah membaca sebelumnya? Belum, tidak sempat ya. Oke, ada yang mengisikan kota. Oke, ini saya lihat Bapak Ibu biasanya mengunduh dari Akademia Edu. Oke, yang akses dari Sci-Hub juga banyak ya. Oke, dari Sci-Hub. Nah, yang jarang digunakan ini dari OnPaywall, dari Paperity. Nanti saya akan demonstrasikan ini. DOAJ karena sudah banyak yang bisa mungkin tidak perlu ya. Akademia Edu ini nanti akan saya bahas sedikit. Kemudian banyak juga ya. Sci-Hub ini memang tren Bapak Ibu ya. Ini sebagai salah satu solusi kalau kita nggak punya akses mentok-mentok larinya ke Sci-Hub. Perpusnas ada juga yang banyak mengakses ya. Tapi sayangnya banyak juga yang belum mengenal Perpusnas ini. Sebenarnya Perpusnas itu juga sudah melanggan, tapi saya kurang tahu kenapa kok belum banyak juga yang mengenal. Padahal skupnya juga cukup luas kalau saya lihat beberapa jurnal itu. Oke, ini harapan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Ini ada pertanyaan nanti bisa kita tengok setelah acara. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke materi ya. Oke. Ini ada bagian disclaimer. Beberapa materi yang ada di sini juga sudah saya sampaikan di beberapa kegiatan ini. Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya melalui sini ya. Klik di sini untuk mengunduh PDF, klik di sini untuk melihat webinar, rekaman webinarnya. Dan ini Bapak Ibu, saya melakukan penyangkalan nanti kalau Bapak Ibu mengakses dari akses jalan-jalan yang ilegal itu berarti menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Kemudian nanti kalau ketika Bapak Ibu mengakses kok ada kendala teknis, kemudian ada yang crash di sistem, nah itu juga termasuk dari konsekuensi user sendiri. Jadi saya tidak bisa diklaim sebagai orang yang bertanggung jawab ya. Nanti silakan Bapak Ibu baca betul tentang agreement-nya, tentang syarat kondisinya, konsekuensi dari mengakses beberapa laman yang saya informasikan. Oke, ini Bapak Ibu tentang Sci-Hub. Kita akan lihat pengaksesnya dari mana saja, kemudian terkait dengan isu tentang Sci-Hub itu apa saja, dan kita lihat apa resiko dari akses via Sci-Hub.
Oke, ya. Ini ada artikel menarik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pernah membaca artikel ini ya. Siapa sih yang download paper-paper bajakan gitu ya? Semuanya Bapak Ibu ya, semuanya. Dan ini tidak peduli dari kampus besar maupun dari kampus kecil, dari negara adidaya sampai negara yang mungkin termasuk negara berkembang. Kita lihat di sini Bapak Ibu, saya akan coba jelaskan sedikit. Nah, ini ada data Bapak Ibu dari tahun 2016 ya. Dari data di tahun 2016 ini dia memetakan asal pengakses Sci-Hub ya. Ini berarti apa? Yang mengakses Sci-Hub itu bisa direkam lognya aktivitasnya. Ya. Tinggal Bapak Ibu klik saja link yang tadi ya, nanti akan menuju ke Science ya, dari laman ini. Nih, everyone dari negara kaya sampai negara miskin, semua merujuk ke Sci-Hub. Nah, memang disampaikan tadi di awal, memang ini yang membuat memang seorang mahasiswa ya, perempuan Bapak Ibu, namanya Alexandra dari Kazakhstan kalau tidak salah. Memang dia merasa ada hal yang aneh terkait dengan siklus riset di dunia. Kenapa kok orang udah melakukan riset tapi kok hasilnya nggak bisa diakses oleh semua orang ya. Jadi ada paywall, ada tool, ada manajemen yang harus dilakukan melalui subscription ya, kita harus melanggan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini data dari 2016 Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini hampir seluruh dunia mengakses menggunakan Sci-Hub. Ya. Dan kalau kita ingin lihat lagi ya, kita bisa lihat kota kita Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga silakan coba di sini ya. Ini data dari tahun 2016. Dan akan kita lihat ini semakin besar lingkarannya berarti dia downloadnya semakin sering, downloadnya semakin banyak. Nah, kita lihat di sini yang paling banyak dari kota mana ya di Indonesia. Kita lihat di sini pasti mungkin dari Jakarta. Mungkin dari Klaten juga ada datanya ya, saya kurang tahu. Nah, jadi rekaman kita mengakses Sci-Hub itu bisa di-trace Bapak Ibu ya. Nih. Ini dari Jakarta ya. Nah, kita bisa perbesar dan kita bisa lihat ini dari lokasi mana mengaksesnya. Nanti akan saya tunjukkan dia mengaksesnya sampai berapa kali download ya. Nah, di wilayah Jakarta Bapak Ibu 310.000 kali dia downloadnya. Ya, ini teman ada seorang dari Jakarta, saya kurang tahu, dan ini bisa dicek secara publik, siapapun bisa melihat data ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa bayangkan dia mengunduhnya sampai 310.000. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Makanya tadi saya sampaikan siapa sih yang akses Sci-Hub ya? Hampir semua orang akses Sci-Hub ya. Dari peneliti awal sampai peneliti pionir sampai peneliti tingkat sekali berdunia akan mengakses ke sana. Dan bahkan menariknya lagi Bapak Ibu ya. Dan di negara-negara maju di Amerika sana di bagian bawah sini. Nah, mana tadi ya? Di bagian sana di bagian bawah sini. Ini di Amerika Bapak Ibu ya. Bapak bisa cermati di sini hampir semua wilayah mengakses Sci-Hub. Ini di Amerika sendiri Bapak Ibu. Di Amerika sendiri ya. Yang mungkin setiap kampus dia punya akses ke jurnal yang berkali-kali lipat dengan apa yang kita punya di sini aksesnya. Nih, mereka juga pakai Sci-Hub. Oke, nah tentunya kita harus lihat kenapa toh Sci-Hub itu bisa mengambil data sampai sebegitu banyak. Jadi kalau dari data di tahun 2020 awal dari Januari itu ada yang menyebut Sci-Hub itu di Januari 2020 itu dia punya 80 juta artikel Bapak Ibu ya. Memang menggiurkan ya. Kita masuk dapat semua ya, 80 juta koleksi yang ada di Sci-Hub ya. Nah, isunya yang pertama terkait dengan phishing. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih Sci-Hub itu bisa mempunyai koleksi yang sebegitu besar ya, sampai 80 juta itu. Jadi bisa Bapak Ibu cari di sini dan bisa Bapak Ibu baca. Saya akan berikan keterangan singkat saja. Jadi cara dia mengakses bisa sampai dapat banyak artikel itu karena dia melakukan phishing.
Jadi ini ada beberapa kampus di dunia. Dia menyebut di artikel ini ada sekitar 370 ya, atau berapa, 300-an lah pokoknya. Dia mengambil aksesnya dari kampus-kampus ini, Bapak Ibu. Mengambil aksesnya dari kampus-kampus ini. Tapi mengambilnya, akun dari kampus ini tidak dilalui dengan cara donasi. Jadi kampus ini memberikan akun ini, tidak, tapi dengan melakukan phishing. Ya, mungkin teman-teman dari bidang IT yang bisa menjelaskan bagaimana mekanisme dari phishing itu ya. Nah, jadi dia ambilnya dari phishing seperti ini, dia ambil kredensialnya, dia ambil akses dari kampus-kampus tersebut, kemudian dia unduh. Makanya kalau kita mengunduh dari Sci-Hub ya, itu ada watermark-nya, ini diunduh dari kampus mana, tanggal berapa, itu ada aksesnya pasti. Nah, itu ya, ini tentang phishing. Nah, yang menarik lagi, tidak hanya itu Bapak Ibu ya, Sci-Hub ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan copyright atau hak cipta. Nah, ketika kita ataupun para penulis itu melakukan submission, melakukan pengiriman ke jurnal, terutama jurnal-jurnal yang close access ya, jurnal-jurnal yang non-open access, biasanya dan sebagian besar para autor, para penulisnya diminta untuk menandatangani yang namanya CTA, Copyright Transfer Agreement, yang menyatakan bahwa para penulis melimpahkan ataupun mengalihkan hak ciptanya kepada penerbit ya. Jadi kita yang buat, penulis yang buat, diserahkan kepada penerbit ya. Konsekuensinya apa ya? Yang namanya pemegang hak cipta ya dia yang mempunyai kuasa penuh terhadap hasil ciptaan tersebut ya. Makanya kita mau mengakses pun kadang nggak bisa ya. Kalau autor kita mau mengakses artikel tersebut bahkan seringkali nggak bisa ya. Dan sering itu di cuitan di Twitter itu saya adalah salah seorang co-autor dari artikel ini, tapi pada faktanya saya nggak bisa mengakses artikel yang saya tulis kan. Jadi ironis ya Bapak Ibu ya. Nih. Ya. Dan Sci-Hub juga pernah digugat oleh Elsevier ya. Nah, dan Elsevier memenangkan itu. Nah, memang terkait dengan legalitas penyalahgunaan copyright ini memang secara hukum memang tidak dibenarkan ya. Meskipun fungsi utamanya kan untuk membebaskan ilmu pengetahuan ya, tapi pada faktanya cara-cara itu dianggap sebagai cara-cara yang menyalahgunakan copyright ataupun hak cipta ya. Jadi hati-hati. Dan ini pernah juga disebut keras sebagai tindakan ilegal. Dan pernah Bapak Ibu ada salah seorang penulis, dia nulis di blog begitu. Dia nulis di blog itu intinya cara mengakses artikel secara free gitu ya. Tapi yang diposting itu adalah tutorial cara mengakses di Sci-Hub ya. Nah ini ya 15 juta dolar ya dimenangkan oleh Elsevier. Nah, jadi penulis tadi dia ditegur langsung oleh oleh Elsevier Bapak Ibu. Misalnya saya nulis di blog saya tentang bagaimana cara mengakses artikel secara gratis gitu ya. Ternyata orang-orang dari Elsevier saya melihat dan dia langsung memberikan somasi kepada orang tersebut. Nah, dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Nanti takut-takut nanti kita bisa bersangkut pautan dengan hal semacam ini. Dan saya juga melihat ada beberapa buku yang secara serta-merta, secara terbuka itu menunjukkan Sci-Hub itu. Nah, ini bisa jadi perhatian kita, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Nah, ini karena kaitannya dengan perbuatan ilegal yang melanggar hukum ya. Jadi memang agak susah sebenarnya ya. Pengennya sih ngakses tapi ternyata termasuk perbuatan yang ilegal. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, mungkin terlalu kecil ya, saya bisa bacakan. Ini komentar dari Mas Erwin. Saya tanya tentang pandangan Mas Erwin terkait dengan Sci-Hub ya. Di poin pertama dia menyebutkan ilegal, Bapak Ibu. Jelas ilegal. Saya tidak akan merekomendasikan untuk umum ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengakses ya silakan akses saja sendiri-sendiri ya. Aksesnya diam-diam aja. Jangan sampai disebarluaskan aksesnya. Ya.
Nah, itu tadi prinsipnya, karena sudah dialihkan ke penerbit, sehingga yang mempunyai kuasa penerbit. Jadi kalau ada orang mengakses tulisan dari penerbit tanpa ada izin, ya, nah itu nanti pasti penerbitnya marah. Ya. Nih. Kemudian poin 2, walaupun Saihab lahir dengan latar belakang ketidakadilan, tetap saja pihak penerbit ini lebih pintar. Ya. Karena itu tadi, kalau sudah menyerahkan hak cipta ke tangan penerbit, ya udah, semua kontrolnya ada di tangan penerbit. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kalau memang Bapak Ibu sudah mencari sana kemari kok nggak menemukan, ya, Bapak Ibu bisa sebenarnya mengirim email ke para penulisnya. Nah, karena di setiap artikel itu kan ada author dan corresponding author. Nah, sebenarnya bisa kontak dari situ, ya. Dan sebagian besar akan membalas kalau emailnya aktif, ya, dan akan dikirimkan artikel aslinya. Karena penulis diperkenankan untuk membagikan secara satu orang gitu, ya. Jadi kalau Ibu minta, saya bisa kasih final versionnya, tapi saya tidak bisa membukanya di publik, ya. Saya tempatkan di ResearchGate, saya tempatkan di akademia, itu dilarang karena di kebijakan jurnalnya menyatakan demikian. Tapi kalau by email satu orang itu boleh, ya. Tapi juga dengan email masif, ya. Oke. Dan beberapa cara yang lain biasanya minjem ataupun minta tolong orang lain, minta tolong teman kita yang punya akses, biasanya teman-teman yang studi dari luar, ya. Orang-orang yang studi di luar biasanya punya akses jurnal yang lebih kaya, biasanya pada minta ke mereka. Dan sebenarnya ini juga saya baru tahu dari Mas Erwin, ada juga tagar khusus kalau kita ingin mencari sebuah artikel, ya. Nih, Icon has PDF. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, ini isu dan resikonya Bapak Ibu bisa dicermati. Oke, kemudian terkait dengan mengakses, ya. Kalau kita bisa mengakses itu berarti itu open access, ya. Nah, dalam tanda kutip dengan cara yang legal, ya. Nah, sebenarnya open access ini bisa dua jalan Bapak Ibu, ya. Kalau yang biasanya kita lakukan, kita mencari dari penerbitnya langsung. Iya, ini. Yang nanti ada layout-nya, ada nama jurnalnya, ya. Itu kalau kita ingin mendapatkan artikel yang full text, open access, tapi via penerbit. Ya. Tapi sebenarnya ada juga jalan menuju open access yang dilakukan oleh penulisnya sendiri. Jadi yang membuka, yang membagikan bukan penerbitnya, tapi para penulisnya sendiri. Ya. Ini dikenal dengan istilah green open access. Ini ketika kita membagikan preprint dan juga ketika kita membagikan postprint. Ya. Jadi ketika kita menulis, ya, jadi ketika kita menulis, naskah sudah jadi, manuskrip sudah jadi, kita setorkan dulu di preprint. Ya. Atau bisa juga bersamaan, ya, kita store di preprint, kemudian kita submit ke jurnal, ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan lagi, apakah kebijakan jurnal tersebut menerima preprint. Ya. Nah, sehingga apa? Nah, semua bisa mengakses karena yang membuka kita sendiri, tidak berkaitan dengan penerbit. Ya. Kalau kita biasanya hanya mengandalkan open access dari penerbit karena kita ingin layout-nya yang dari penerbit itu, ya. Nah, sebenarnya bisa juga melalui green open access namanya. Ya, ini kita kenal juga dengan istilah self-archiving atau pengarsipan mandiri. Jadi yang membukanya dari penulisnya sendiri, Bapak Ibu, ya, tanpa menunggu penerbit membukanya. Jadi kalau kita udah punya draft final, kita punya manuskrip, kita unggah, ya, di repository, baik di repository kampus maupun di preprint server. Nah, ini ada, ya. Nanti sambil menunggu proses revisi, review dan lain sebagainya, tentunya nanti kita bisa memberikan edit, memberikan revisi, dan ini bisa di-update, ya, bisa diberikan versinya. Nanti sampai ke postprint. Kalau postprint ini adalah manuskrip kita, tapi sudah mendapatkan review dari para reviewer, kemudian kita sudah melakukan revisi. Ya. Kalau preprint sebelum mendapatkan revisi, kalau postprint setelah mendapatkan revisi. Di mana kita mengunggahnya? Pertama bisa di repo, bisa di preprint server, bisa di institutional repository, bisa di personal web. Ya. Kita akan lihat contoh-contohnya. Di repo. Ya. Nah, salah satu yang menarik ini teman saya juga dari Monas, Mas Gede.
Oh, ini repo ya. Oke, ini salah satu repo ya Bapak Ibu ya. Ini bisa juga nanti Bapak Ibu cermati di bidang-bidang yang apa namanya? Yang berikan di sini ya. Kalau Bapak Ibu di bidang ekonomi, statistik nanti bisa masuk di sini. Kalau enggak nanti Bapak Ibu bisa ke Center for Open Science, bisa juga ke repo yang lain ya. Bisa juga ke repo yang lain. Bisa ke Zenodo, bisa ke Fixer ya, bisa ke RIN, kalau di Indonesia ada RIN ya, bisa ke sana. Nah, ini repo, dan ini ada yang namanya preprint server. Nah, ini juga teman-teman dari GSI, teman-teman dari GSI yang sedang membangun ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengunggah manuskrip awalnya di sini. Sehingga nanti bisa diakses ya, misalnya ini. Sehingga bisa diakses ya. Nih misalnya. Nah, ini abstraknya nanti bisa diunduh juga versi finalnya. Ya. Nanti bisa diunduh di sini. Nah, ini bisa diunduh ya. Nah, memang preprint ini belum banyak familiar di Indonesia, bahkan beberapa jurnal juga tidak mengakuinya, kadang sedikit mispersepsi antara preprint dan similaritas ya, seringkali ini udah diunggah di sana, ternyata versi preprintnya. Nah, ini sebenarnya salah satu cara bagaimana kita bisa membuka hasil riset kita, Bapak Ibu, itu melalui pengarsipan mandiri. Jadi yang membuka adalah para autornya, para penulisnya, tanpa menunggu dari penerbit ya, tanpa menunggu dari penerbit. Kemudian ini tadi IR, repository kampus ya, repository kampus. Ini repository kampus, contohnya Monas ya. Nah, kalau repository sebenarnya bisa banyak, tidak hanya preprint saja, tapi bisa juga dataset ya, bisa juga software kodenya, kode softwarenya. Ini salah satu contoh repo dari Monash University, dan salah satu rekan saya Beli Gede itu juga mengunggah disertasinya di sini Bapak Ibu. Ya, disertasi diunggah secara terbuka. Nah, ini ilustrasi juga bisa, nanti tergantung kebijakan di repository tersebut. Nah, ini ilustrasi. Nah, kemudian kita sebenarnya juga bisa mengunggahnya di personal web. Kalau Bapak Ibu punya web personal, punya website pribadi, bisa juga diunggah di sana. Atau kalau di Indonesia itu kadang punya website yang domainnya dari domain kampus ya. Nah, bisa juga diunggah di sana Bapak Ibu ya. Ini salah satu contohnya. Jadi ini dibuka secara lebar oleh penulisnya sendiri Bapak Ibu ya. Yang membuka penulisnya sendiri, bukan penerbit ya. Nah, sayangnya yang punya ini sudah meninggal Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini bisa jadi contoh bagaimana kita bisa membuka hasil riset kita lewat sini. Nanti tinggal di-linkkan aja di sini. Nah, di sini di-linkkan. Ya, nih semua ada di sini semua. Seperti ini caranya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Ada preprintnya, ada postprintnya, bahkan ada blog postnya, ada DOI-nya. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita adaptasi Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membagikan hasil-hasil riset kita di personal website kita masing-masing. Ya, makanya saya sarankan untuk dosen-dosen, apalagi dosen-dosen muda ya, silakan membangun website sendiri ya. Nanti fungsinya kita bisa taruh semua kegiatan aktivitas kita di website ini. Salah satunya adalah publikasi kita. Nah, itu dikenal dengan sistem ataupun jalur Green Open Access. Ya, semua yang mengunggah adalah penulis. Ya. Nah, yang banyak dikenal kan yang ini ya, yang versi penerbit ya. Jadi kita menunggu kalau penerbit itu membuka aksesnya ya. Oke. Biasanya dikenal ada Gold Open Access ya, Gold Open Access. Jadi jurnalnya terbuka tapi penulis diminta untuk membayar EPC ya. Itu namanya Gold Open Access. Oke. Kita bisa cari datanya di DOAJ ya. Kita bisa cari datanya di DOAJ.
Oke, ini artikel kita yang di sini tentunya semua akan full text-nya terbuka ya. Nih. Dan kalau kita ingin lihat ya dari jurnal yang open access ya, ini yang berbayar Bapak Ibu ya. Jurnalnya open access tapi berbayar, jadi penulis diminta untuk membayar sebagai kompensasi artikelnya dibuka. Ini nomor 1 paling banyak di United Kingdom, ya, di Inggris sana. Tapi nomor 2 Bapak Ibu di Indonesia, ya. Nih. Kita patut berbangga Bapak Ibu, Indonesia termasuk penyedia jurnal-jurnal yang open access ya. Ini goal open access, jadi aksesnya terbuka dari penerbit, tapi penulis ataupun para peneliti diminta untuk membayar EPC. Nah, yang menarik lagi ada yang namanya Diamond Open Access, ya. Apa itu Diamond Open Access? Sama-sama dibuka aksesnya. Tapi apa? Penulis tidak diminta bayaran atau tidak diminta biaya kompensasi untuk membukanya. Kita coba lihat. Negara mana yang paling banyak? Ya. Kalau yang tadi versi ini adalah yang berbayar, yang gold tadi, ini yang gold. Ini yang gold. Ini yang free, ya. Jadi free, benar-benar free, penulis tidak diminta biaya, ya. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, Indonesia lagi-lagi di peringkat kedua, ya. Jadi sebenarnya nggak usah bingung-bingung kalau akses kita kalau artikel kita ingin terbuka, kirim saja di jurnal di Indonesia, pasti terbuka, nggak perlu melanggan dan lain sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nih. Oke, itu tadi. Dan kalau Bapak Ibu ingin melihat apakah jurnal itu boleh menerima apa preprint, postprint, nanti dilihat lagi. Contoh salah satu dari Elsevier ya. Elsevier menerima nggak sih yang namanya preprint? Boleh nggak sih penulis itu mensubmit preprintnya? Nanti di sini ada keterangannya. Ya. Nih, kita lihat di sini preprint. Author can share their preprint anywhere at any time. Tapi nggak banyak dimanfaatkan, kan aneh jadinya. Ya, diperbolehkan, tapi kenapa nggak dimanfaatkan ya? Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau semua penulis mensubmit preprintnya, kita nggak akan bingung-bingung dan kita nggak akan nyari di Sci-Hub itu, karena semua udah dibuka oleh penulisnya sendiri ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu jadi penulis, tentunya Bapak Ibu mestinya juga melakukan ini. Jangan sampai ketika kita jadi pembaca, mau jadi penulis, ngakses artikel susah, tapi kita juga nggak membuka akses artikel kita, kan jadi ironis juga. Ya, ini diperbolehkan Bapak Ibu ya untuk mengunggah preprint. Nah, tapi silakan cek lagi di masing-masing jurnalnya. Ya. Silakan cek dan cermati lagi di kebijakan jurnalnya. Kalau informasinya nggak jelas, silakan kontak editor. Nah, silakan kontak editor, tanya apakah diperkenankan untuk mengunggah preprint. Nah, ini bisa juga dicek dari Sherpa Romeo, tapi ini kurang update Bapak Ibu ya. Misalnya dari sini bisa juga dicek dari sini Sherpa Romeo, masukkan nama jurnalnya atau ISSN-nya nanti di sini. Silakan Bapak Ibu coba cari misalnya Lancet. Nanti dicek apakah menerima. Nah, ini. Oke, preprint-nya menerima. Oke, postprint-nya juga menerima. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan ya? Nih misalnya dari Sherpa Romeo. Oke, jadi garis besarnya ini tadi, kalau mau yang gratis bisa Green Open Access atau Diamond Open Access. Ya, gratis, tidak perlu bayar. Tinggal dibuka oleh penulisnya atau menunggu penerbit yang membukanya. Ya, kalau mau berbayar, nah, itu tadi kita harus via yang Gold Open Access. Ya, ini dari sisi penulis Bapak Ibu ya. Nih. Dan di sini juga sudah diilustrasikan bagaimana cara agar riset kita menjadi open access. Nanti bisa Bapak Ibu cermati. Oke, kemudian ada isu yang lain terkait dengan Akademia Edu dan ResearchGate ya. Ya, itu bukan repository Bapak Ibu ya. Akademia Edu dan ResearchGate itu adalah social network. Ya, kita bisa lihat di sini komparasinya ya. Jadi yang namanya repository ya, dia pasti bisa di-harvest datanya ya. Pasti datanya API-nya bisa dibuka, tapi Akademia Edu ResearchGate tidak bisa dibuka. Ya. Kemudian juga dia jangka panjang Bapak Ibu. Repository itu minimal 10 tahun. Jadi kita bisa merasa aman kalau
semua yang kita depositkan di repositori itu minimal 10 tahun terjaga. Tapi kalau Akademia Edu, ResearchGate kita nggak tahu. Ya. Jadi kalau tiba-tiba websitenya take down gitu ya, kemudian misalnya tidak bisa sustainable, nah ini akan habis arsip kita di sana. Dan ini biasanya juga di Akademia Edu itu menyajikan data yang dia jual. Jadi saya pernah juga melanggan di Akademia Edu setahun, Bapak Ibu. Jadi dia bisa menawarkan ketika kita melanggan versi premium, nanti dia akan bisa menyajikan data. Nanti akan kami berikan data profil dari pengaksesmu. Jadi itu bisa ditawarkan oleh Akademia Edu. Jadi penulisnya dari negara mana, kemudian dia ngaksesnya kapan, itu bisa dilihat dari versi yang premium ini. Ya. Kemudian kalau repository tidak ataupun jarang mengirim email, ya. Tapi kalau Akademia Edu pasti akan sering dikirimi email ya. Pencapaianmu pada minggu ini, pencapaianmu pada bulan ini, dan lain sebagainya. Nanti dia sering kali ngirim email. Dan dia juga kadang minta membuka data alamat kita, alamat rekan-rekan kita. Fungsinya apa? Dia juga ingin sebarluaskan itu ke rekan-rekan kita ya. Nih, ya. Dan sebagian besar di kebijakan jurnal, mereka tidak menerima semua artikel yang diposting di Akademia Edu dan di ResearchGate ya. Bolehnya di repository, jadi harus dibedakan. Di Repo Campus bisa, di preprint server bisa, ataupun di repository yang tidak ada sisi-sisi komersialnya seperti Akademia Edu maupun ResearchGate. Oke, ini untuk mengakses artikelnya. Nah, tadi saya yakin Bapak Ibu sudah sering menggunakan Perpusnas ya. Garuda juga saya yakin, kemudian DOAJ juga saya yakin pernah. Nah, mungkin saya akan coba yang Paperity ya, Paperity. Nah, Paperity ini agregator Bapak Ibu. Jadi dia bisa mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal. Kita masuk di Paperity nanti bisa tembus ke berbagai macam jurnal ya, berbagai macam publisher. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Bapak Ibu tinggal masukkan kata kuncinya di sini. Oke, misalnya Indonesia. Nah, ini open access aggregator ya. Dan juga ada versi di Android dan di iOS. Nanti silakan Bapak Ibu coba ya install jika Bapak Ibu ingin mengakses via via smartphone mungkin. Ya. Nanti akan seperti ini tampilannya. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Nanti tinggal Bapak Ibu masukkan kata kuncinya di sidebar kiri ini bisa untuk filternya tahun berapa, kemudian sumber jurnalnya, bahasanya, ya, dari negaranya, kemudian publisher-nya. Nanti bisa langsung klik di salah satu misalnya. Nah, kita coba sembarang ya. Klik di sini. Ya. Jadi ini agregator, dia mengumpulkan dari berbagai macam penerbit dan juga jurnal. Ya. Nanti langsung di bagian bawah sini ada tampilan preview Bapak Ibu ya. Ya, ada tampilan preview dari artikel tersebut. Nah, ini preview. Ya. Ini previewnya, ya. Tentunya kalau kita bisa lihat previewnya seperti ini, berarti kita bisa mengakses full text-nya. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengunduh, ya, tinggal Bapak Ibu klik di tautan di bawah sini ya. Nanti ada di sini, nah ini dari Springer ternyata. Ini dari Springer, tinggal diklik saja. Ya. Nah, menariknya kalau kita akses dari Paperity, ya, kita nggak perlu masuk ke penerbit satu. Jadi semua akan bisa terkoneksi di Paperity ya. Ini. Dan seperti biasa nanti tinggal Bapak Ibu unduh saja. Kalau ini sudah progress bar-nya sampai selesai, nanti tinggal diunduh saja di sini. Seperti Bapak Ibu mengunduh dokumen PDF lainnya. Ya, ini ya, lewat Paperity Bapak Ibu, ini legal. Ya. Disediakan langsung oleh penerbitnya. Ya, ini linknya dari Springer, tinggal diklik diunduh sini. Klik unduh. Ya. Ini akan muncul di bagian sini. Saya coba tampilkan ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nih. Ini PDF-nya Bapak Ibu. Bisa diunduh ya. Nah, bisa diunduh. Oke. Ini Paperity. Nanti Bapak Ibu silakan coba. Nah,
di Paperity. Ini agregator. Jadi lumayan lah, tidak perlu nyari di satu jurnal, satu publisher ya. Nah, yang menarik lagi ada yang namanya unpayable, Bapak Ibu ya. Kalau unpayable ini dia adalah extension ataupun pengaya dari sebuah browser atau peramban. Ya. Ini klik aja di sini untuk Bapak Ibu mengunduh dan menginstal perambannya. Nah, nanti di unpayable ini nanti Bapak Ibu setelah menginstal setelah menginstal extension-nya, nanti akan muncul di sini, kalau kita ngakses akan muncul gembok terbuka warna hijau ya di sini. Nah, nanti masuk aja ke unpayable.org ya, kemudian get the extension. Get the extension. Get the extension, nanti silakan install versi Firefox atau versi Chrome ya. Tinggal Bapak Ibu browsernya menggunakan yang mana. Oke, ini contohnya. Oke, ini ya, ini dari Nature, judulnya ini, penulisnya ini abstraknya. Dan kalau kita mau mengakses ya, bisa rental, bisa nyewa, atau ini lewat jurnal subscription ya. Kita nggak bisa ngakses ini. Hanya dari abstraknya saja yang kita bisa akses. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan install Unpayable ini, get the extension, tinggal diklik aja, tambahkan di Chrome atau di Mozilla. Nanti akan muncul di kanan seperti ini Bapak Ibu ya. Warna hijau, gembok terbuka, tinggal diklik saja. Ya. Sistem kerjanya, dia akan mencari preprint dan postprint dari artikel tersebut. Ya. Nah, kita lihat di sini dia ternyata telah dideposit di archive.org. Nah, nanti kita lihat apakah isinya sama atau tidak. Ya. Oke. Ya, jadi masuk ke Unpayable, kemudian klik aja di Get the Extension. Nanti Bapak Ibu diminta untuk menambahkan di peramban Bapak Ibu. Oke, sambil kita tunggu. Nah, tadi, oh ini ya. Oke, ini ya. Kita coba lihat dulu judulnya ya. Kita lihat judulnya. Seven Temperate ya. Michael Gillen. Ya, Seven Temperate Michael Gillen ya. Ini isinya full text-nya Bapak Ibu ya. Ya. Ini isinya full text-nya. Ini yang disebut dengan preprint atau postprint ya. Jadi yang mengunggah adalah penulisnya sendiri ya. Penulisnya sendiri. Tidak nunggu dibuka oleh penerbitnya. Karena di penerbitnya nggak dibuka malah ya. Di sini malah nggak dibuka nih di penerbitnya, diminta bayar. Ya. Dan kalau kita ngutip, tentunya kalau kita juga membaca, tentunya yang kita baca adalah isinya kan Bapak Ibu, isinya di sini ya. Meskipun tidak ada tampilan layout dari jurnalnya, tidak ada judul jurnalnya ya, kita bisa ngutip juga, ngutipnya ngikut yang aslinya Bapak Ibu ya. Kita kutipnya dari sini. Sama persis terbitkan di Nature 542 2017 ya. Tapi kita bacanya dari sini. Nah, kita bacanya dari sini. Nah, itu Bapak Ibu ya, ini preprint atau postprint. Nih. Ya, ini alternatif Bapak Ibu ya. Isinya sama, ya. Cuma tempatnya aja beda, layoutnya beda. Ya. Yang di sini tidak ada lipsticknya, ya. Di sini ada lipsticknya, ada mereknya, ya. Makanya jadi bayar, makanya berbayar. Soalnya udah ada ornamen-ornamen tadi Bapak Ibu ya. Oke, itu Unpayable. Kemudian ada juga Open Access button. Nah, ini hampir mirip cara kerjanya. Dia juga mencari preprint dan postprint. Nah, tinggal masukkan di sini URL, DOI, atau yang lain sebagainya. Misalnya kita cari ini. Ini DOI-nya kita masukkan di sini, Bapak Ibu. Misalnya ini DOI-nya. Kita tempel di sini. Copy. Nah, seperti ini.
tinggal di search saja. Dia akan mencari ya. This article is freely available. Klik saja. Ya. Sama kan? Kita juga sering kan ngopi DOI-nya atau ngopi URL-nya, kemudian muncul full text-nya, tapi ada apa namanya layout dari jurnalnya kan. Nah, ini bisa seperti ini. Saya tunggu dia masih bekerja. Nah, nanti dia bisa mencari di sini. Nah, ini tinggal open PDF. Nah, open PDF. Ini juga salah satu alternatif Bapak Ibu. Kalau di Unpaywall nggak ada, Bapak Ibu coba di Open Access button. Nah, kalau saya menyarankan rutenya tadi Bapak Ibu ya, cari dulu di Perpusnas, cari dulu di Garuda, cari dulu di OAJ, cari dulu di Paperity. Kalau nggak nemu baru di Unpaywall atau di Open Access button. Ya, ini pilihannya ya. Bisa jadi di Paperity nggak ada, tapi di Unpaywall ada. Ya. Bisa jadi di Open Access button nggak ada, tapi di Unpaywall ada. Ya. Jadi ini tools yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya. Nih. Contohnya tadi, ini tadi ya, nih terbuka aksesnya. Nih ya, bisa dicoba nanti ya. Oke, ini Perpusnas. Nah, kalau yang untuk buku ya, kalau yang untuk buku, tentu Bapak Ibu sudah mengenal DOAB ya, ini DOA Books ya. Rekannya DOAJ ya, rekannya DOAJ. Saya coba diklik link di sini. Ini Bapak Ibu sudah ya, silakan coba masing-masing ya. Ini linknya sudah ada, tinggal dimasukkan aja kata kuncinya begitu. Nah, di sini masukkan kata kunci Indonesia. Di OABook ini juga ada OAPen ya ini. Ada juga Core, ada juga dari Springer. Springer ini juga membuka aksesnya, tapi ini juga penulisnya diminta bayar ya di sini. Bisa juga preview dari Google Books ya. Kalau Google Books tidak bisa menampilkan semua full konten, tapi kadang ada beberapa bagian yang dibuka. Misalnya di bab 1, bab 2 dibuka, bab 3, bab 4 ditutup. Misalnya seperti itu. Ini untuk DOA Books ya. Nah ini sama prinsipnya, tinggal diklik aja di bagian free access, klik. Nanti kita bisa unduh. Nah, kalau di sini memang yang membukanya dari penerbitnya Bapak Ibu ya. Ini memang yang membuka dari penerbitnya. Nah, dari resmi di sini, dari library.oapen di sini. Resmi dari penerbitnya yang membuka aksesnya ya. Oke. Nah, mungkin yang menarik adalah saya akan coba akses dari sini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, dari Ipusnas. Ipusnas ini adalah milik dari Perpusnas Bapak Ibu ya. Dia adalah perpustakaan digital, jadi kita bisa meminjam buku dari koleksi yang ada di Perpusnas. Ya. Saya akan coba akses ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses ini dari mobile phone ya, karena ada aplikasinya. Nanti kita bisa coba. Ya. Oke, misalnya kita coba dari Perpusnas ya. Oke. Nah, Perpusnas ini tadi dia seperti buku scan begitu Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa mengunduh ya, tapi kita hanya bisa membaca. Nah. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik di sini untuk mengetahui cara mengaksesnya. Ini ada aplikasi di smartphone, ada aplikasi di Android dan di iOS. Nanti Bapak Ibu tinggal download gratis dan mendaftarkan akun. Nanti Bapak Ibu bisa mencari buku-buku, biasanya buku-buku Indonesia banyak Bapak Ibu ya. Kita bisa meminjam di sini dan bisa membaca dari dari akses dari Perpusnas ini.
Ya. Dan tampaknya di sini ada juga yang versi desktop, tapi saya install yang di laptop saya tidak bisa. Nih, Bapak Ibu silakan coba. Jadi prinsipnya dia membuka akses buku-buku, ya. Nanti bentuknya seperti e-book gitu, Bapak Ibu. Ya. Kita bisa baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir, ya. Tapi prinsipnya pinjam, ya, prinsipnya pinjam. Dan nanti ada juga antrian. Jadi kalau bukunya dipinjam, mungkin kita tidak bisa mengaksesnya atau mengunduhnya di kala itu, ya. Dan ketika nanti masanya habis, ya tentunya kita tidak bisa lagi mengaksesnya, tapi kita bisa meminjam di lain hari. Nah ini, ya nanti bukunya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Dan banyak juga buku-buku terbitan dari dalam negeri yang dilanggan ataupun ada di koleksi dari Perpusnas. Silakan Bapak Ibu coba seperti ini. Dan banyak juga buku-buku karya sastra, ya, karya sastra di sini. Nah, seperti ini kita bisa pinjam, nanti kemudian masuk ke rak buku kita masing-masing, ya. Nanti masuk ke rak buku kita masing-masing. Jadi di sini ada cara menggunakannya. Kita tinggal masukkan aja kata kunci yang kita inginkan, lalu kita bisa unduh dan kita bisa baca seperti ini nanti, ya. Dan kita bisa anotasi kalau nggak salah di sini. Oke, itu sebenarnya saya ingin demonstrasikan, tapi sepertinya ada kendala teknis. Mohon maaf, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri, ya. Oke, bisa juga dari Core, dari Springer. Ini semuanya kita bisa akses secara legal dan gratis, ya. Tinggal Bapak Ibu mencari bukunya buku apa, ya. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu, ya, mungkin di DOA Book tidak ada, di DOA Apen ada, ya. Mungkin di DOA Books tidak ada, di Springernya ada, ya. Di Core nggak ada, mungkin di Google Books-nya dibuka sebagian. Nanti Bapak Ibu silakan manfaatkan dari laman-laman ini. Oke. Ini Bapak Ibu, prinsipnya jika Bapak Ibu mendapati apa yang Bapak Ibu dapatkan di hari ini bermanfaat, Bapak Ibu juga saya menyarankan dan saya rekomendasikan untuk juga ditularkan ke rekan-rekan lain, ya, agar sama-sama selamat, Bapak Ibu, ya. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang bergabung di hari ini juga sebenarnya ingin meninggalkan cara-cara ilegal dan ingin menggunakan cara-cara yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tatanan hukum yang ada di dunia global. Nah, silakan bisa dibagikan dan diajarkan, terutama kepada para mahasiswa. Oke. Oke, mungkin itu dari saya, Pak Herman. Tampaknya sudah 1 jam, ya. Siap. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Itulah materi yang telah dipaparkan oleh Pak Erik Kunto Ariwibowo. Dan di sini saya sudah merekam beberapa pertanyaan dari melalui chat. Ya, Pak? Ya, Pak. Apakah mau dibahas satu persatu atau gimana, Pak? Oh, saya ngikut moderator, Pak. Oke. Kita mulai dari yang pertama, ya, Pak. Ini ada tanggapan sebenarnya, tapi mudah-mudahan Bapak bisa memberikan pencerahan dari tanggapan yang ada. Ini kebetulan tadi ada dari Dr. Nanda Retno Sayakti, menyatakan biar bagaimanapun kita harus berterima kasih kepada Alexandra yang telah menginisiasi Skihub. Setidaknya itu merupakan awal dari gerakan Open Science. Nah, pada dasarnya dia berterima kasihlah kepada Alexandra. Dan dari Pak Sugianto juga hampir sama. Pernyataan mendukung pernyataan Bu Retno itu, seharusnya ilmu pengetahuan itu disebarluaskan, bukan diumpetin di laci-laci meja dengan memproduksi dengan gembok yang kuncinya entah di mana. Ya seperti mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan tentang itu dulu. Baik, terima kasih, Pak. Tadi dari Ibu Retno, ya. Oke, begini. Retno dan Pak Sugianto. Pak Sugianto, oke. Bu Retno dan Pak Sugianto, ya, yang mengapresiasi Alexandra. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi memang Alexandra tuh mirip kayak Robin Hood, Bapak Ibu, ya. Dia ngambil dari orang kaya, tapi kemudian dibagikan ke yang membutuhkan. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang open science, ya, teman-teman di open science, ya,
dia lebih mendukung yang green open access tadi, Bapak Ibu ya. Jadi caranya adalah autornya, penulisnya yang membagikan dari preprint dan postprintnya. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jika setiap penulis membagikan preprint dan postprintnya, ya, kan akhirnya kita tidak perlu sci-hub lagi. Ya, kalau itu dibagikan oleh para penulisnya ya. Jadi sci-hub memang sebuah kebutuhan ya, memang sebuah kebutuhan, tapi itu bukan solusi Bapak Ibu. Itu nanti akan terus berkelanjutan. Kenapa? Karena penulisnya juga nggak membuka ya. Padahal diperkenankan ya. Kecuali membuka tapi tidak diperkenankan gitu Bapak Ibu ya. Nah, problemnya kan penerbitnya mempersilahkan membuka preprintnya. Silakan diupload di preprint server. Silakan diunggah di repositori kampus ya. Tapi kan faktanya tidak banyak yang melakukannya ya. Kalau teman-teman di aktivis open science ya, dia akan mengarahkan ke green open access. Ya. Begitu Bapak Ibu ya, tidak lewat sci-hub tapi lewat yang jalur green open access di mana para penulis mendepositkan preprint dan postprintnya. Begitu itu aja, Pak Pak. Iya, Pak. Oke, makasih Pak Erik Guntur atas pencerahannya. Semoga Ibu Retno dengan Pak Sugianto bisa menerima informasi yang lebih positif tentang materi hari ini. Berikutnya itu ada dari Pak Iqbal, mengucapkan terima kasih ya buat Mas Erik dan seluruh panitia. Berikutnya ada pertanyaan, preprint apakah bisa disitasi dengan alamat web tersebut? Yang tadi materi yang sudah dibawakan oleh Pak Erik dari Ibu Marnida, Politeknik Tanjung Balai. Oke, Ibu Marnida. Oke, terkait dengan preprint ya. Nah, sekarang sebenarnya sudah eranya kita mensitasi ataupun mengutip preprint ya. Nah, karena apa? Yang penting yang dikutip itu bisa diakses, bisa dibaca dan bisa diverifikasi apakah penulis tersebut memang menyatakan demikian ya. Nah, silakan saja nanti Bapak Ibu kutip saja preprintnya dengan alamat dari di mana preprint tersebut didepositkan. Apakah di repositori kampus ataukah di preprint server, tapi jangan lupa nanti Bapak Ibu tambahkan kalau di situ preprint ya. Nanti cara mengutipnya ada caranya. Jadi nanti setelah judul nanti kemudian Bapak Ibu bikin kurung apa, tergantung juga stylenya. Nah, kemudian jangan lupa ditambahkan dengan preprint ya, sehingga tidak ada nama jurnalnya. Ya. Sehingga nanti di preprintnya itu juga sebenarnya nanti seharusnya juga ada di mana jurnal tersebut akan disubmit ya. Jadi preprint dari artikel ini, judulnya ini, penulisnya ini ya. Saat ini sedang misalnya apa? Disubmit. Kemudian tulis nama jurnalnya. Ya. Kemudian setelah disubmit, ternyata dapat komentar dari reviewer ya. Kita tulis lagi revisinya. Kemudian kita kirimkan juga ke jurnal, kita kirimkan juga versi terbarunya di preprint tadi. Sehingga nanti ada versi kedua, versi terbaru. Ya. Nah, sehingga para pembaca pun tahu dari progres artikel tersebut. Dari yang versi pertama, oh di bagian sini diubah di versi kedua. Ya. Jadi di preprint ini juga mendukung yang namanya versi. Dan versi-versi itu tidak pernah akan dihapus. Jadi tidak akan pernah ditindih untuk yang versi terbaru sehingga pembaca tidak bisa melacak ke versi-versi sebelumnya. Nah, kalau preprint pasti bisa dirunut. Versi pertama yang mana, versi yang lebih baru yang mana, versi yang terbaru yang mana. Ya. Nanti silakan dikutip saja. Nanti biasanya di preprint server itu dia ada tombol untuk langsung membuat citasinya. Ya. Itu tinggal diklik aja. Begitu. Kalau tidak ada, bisa Bapak Ibu masukkan manual, sama seperti biasanya. Nama autornya siapa, tahun berapa, judulnya apa, nanti Bapak Ibu tinggal kasihkan preprint, tidak nama jurnal, ya. Begitu. Begitu Pak Herman. Begitu ya. Kita lanjut ya Pak. Dari Ibu Nuran Nisa mau bertanya nih. Bagaimana cara mendownload jurnal internasional yang gratis? Sepertinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Erik, atau mungkin bisa diulangi sebentar Pak. Silakan. Oke, ya. Kalau mau yang gratis ya, dan mau dengan yang ada layoutnya dari penerbit ya, kalau Bapak Ibu belum percaya preprint, postprint dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa akses dari Perpusnas ya, dari Perpusnas.
Nah, jadi silakan klik aja di link ini. Nanti silakan Bapak Ibu mendaftarkan dulu keanggotaan di Perpusnas, ini gratis ya, ini gratis. e-resources.perpusnas.go.id. Nanti ini ada syaratnya bagaimana cara keanggotaannya, nanti klik di sini. Kalau sudah punya nomor anggota dan punya login, nanti tinggal Bapak Ibu login di halaman ini. Nah, kalau ini kita menggunakan akses masuk dari Perpusnas, karena Perpusnas juga sudah melanggan. Ya. Apa aja yang dilanggan oleh Perpusnas? Nanti di sini ada Brill, Britannica, Cambridge. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan membayangkan kalau semua di Brill akan bisa dibuka lewat sini. Ya tidak ya. Dia hanya melanggan beberapa yang memang sering diakses oleh para penggunanya. Ya. Ada juga dari ProQuest, Sage, ScienDirect, Taylor Francis, Wiley, Springer. Ya. Ini sudah dilanggan oleh Perpusnas, jadi kita bisa manfaatkan dari sini ya. Dari sini, misalnya Taylor Francis. Nah, nanti Bapak Ibu pastikan ketika Bapak Ibu mengakses dari Perpusnas, ya, nanti Bapak Ibu di bagian login, nanti dikenali sebagai Perpusnas, bukan dikenali sebagai akun individu ya. Oke. Oke, Pak. Ada tambahan, Pak? Masih tayang, Pak. Oh ya, silakan. Nah, tinggal dimasukkan saja kata kuncinya di sini ya. Tapi tadi ya Bapak Ibu ya, pastikan Bapak Ibu loginnya menggunakan Perpusnas tadi ya, lewat sana tadi. Jadi jangan langsung masuk ke Taylor Francis. Jadi masuknya harus lewat Perpusnas dulu, login, baru pilih publisher mana yang Bapak Ibu ingin akses. Nah, misalnya ini. Nanti kita juga bisa filter artikel-artikel mana yang kita punya aksesnya ya. Misalnya di sini. Only show content I have full access to. Jadi kalau kita aktifkan ya, kita aktifkan, nanti dia akan memfilter hanya artikel-artikel yang dilanggan Perpusnas yang kita bisa unduh full text-nya. Nah, kalau ini kan full open access. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah artikel yang non open access ya. Ini yang open access, ini yang non open access, tapi karena kita masuk dari Perpusnas ya, ini disediakan aksesnya. Kita coba aja. Jadi pastikan Bapak Ibu loginnya lewat Perpusnas tadi dan dikenali di sini sebagai anggota Perpusnas. Ya, kalau yang ada gembok-gembok terbuka ini memang open access ya, tanpa kita masuk dari Perpusnas bisa. Tapi yang ini tadi, yang centang-centang ini adalah ini berbayar, tapi kita masuk lewat Perpusnas, sehingga nanti di sini juga dari Perpusnas linknya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal nanti klik saja di bagian PDF. Ini kalau Bapak Ibu ingin yang versi final dari penerbit ya. Kalau ini berarti nanti layoutnya layout penerbit. Kalau dari preprint pasti Bapak Ibu tidak akan menemukan nama jurnalnya, ya, seperti manuskrip awal itu. Nah ini bisa kita akses. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Nih. Bisa diakses sampai ke halaman terakhir. Nah ini silakan dimanfaatkan karena Perpusnas juga sudah melanggan miliaran rupiah. Saya yakin miliaran rupiah ini. Ini bisa diakses oleh mahasiswa, bisa diakses oleh siswa, oleh guru. Nanti masukkan KTP kalau tidak salah, ada data KTP dan pekerjaan Bapak Ibu ya. Ini contoh dari Perpusnas. Nah, nanti bisa juga dicoba publisher-publisher yang lain ya. Bisa juga lewat klik di sini, bisa juga lewat klik di sini bagian sini. Oke. Ini dari Perpusnas, legal, dan juga bisa mendapatkan full text dari penerbitnya langsung. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu daftar dulu di Perpusnas. Oke, begitu Pak Herman. Oke.
Oke, Pak. Berikutnya dari Ibu Linda. Jika artikel sudah submit tapi belum accept, apa bisa share via preprint, Pak? Oke, ya. Ya, pertama Bapak Ibu silakan Bapak Ibu cermati dulu kebijakan jurnalnya. Ya, cermati dulu kebijakan jurnalnya. Tadi sudah saya cobakan di Lancet ya, atau kita coba yang lain misalnya. Sherpa Romeo. Bapak Ibu pertama cari dulu di Sherpa Romeo sini. Ya, tapi saran saya Bapak Ibu cari di jurnalnya, cari di policy-nya, cari di kebijakan jurnalnya. Misalnya masukkan di sini apa ya? Sebentar. Names. Masukkan nama jurnalnya atau ISSN-nya, lebih cepat ya. Ya. Jadi Sherpa Romeo ini dia mengidentifikasi kebijakan jurnalnya terkait dengan pengarsipan mandiri. Boleh nggak dia submit preprint? Boleh nggak jurnal tersebut? Memperbolehkan nggak jurnal tersebut untuk men-submit postprintnya ya? Nanti ada jurnal yang bisa membolehkan dua-duanya. Preprintnya boleh disubmit, kemudian postprintnya juga boleh disubmit. Tapi ada juga jurnal yang hanya memperkenankan untuk mensubmit versi preprintnya. Jadi versi postprintnya tidak diperkenankan. Nanti Bapak Ibu silakan cermati, di sini ada warna-warna ini, nanti keterangannya di situ. Ya. Kalau yang green berarti nanti bisa pre dan post, ya bisa dua-duanya. Ya. Nanti Bapak Ibu cermati dulu, boleh nggak? Nah, kalau di kebijakan jurnalnya tidak tercantum secara tersirat, silakan Bapak Ibu korespondensi dengan editornya. Ya. Dengan editornya kemudian tanyakan apakah jurnal Anda memperkenankan para penulis untuk melakukan submission di preprint. Ya. Nanti silakan dicoba. Ya. Yang terbaik adalah kita submitnya sebelum atau berbarengan dengan kita submit jurnal. Jadi misalnya sekarang saya submit preprint, besok saya submit di jurnalnya ya. Sehingga kita punya kuasa Bapak Ibu ya, kita punya kuasa. Kok gagal ya? Nah, itu Bapak Ibu ya, nanti silakan dicermati di kebijakan jurnalnya. Misalnya ini ya, di jurnal Lancet tadi saya sampaikan, author preprint. Oke, ini dicentang. Berarti boleh ya. Kalau kita mau submit di Lancet, kita bisa kita bisa posting dulu, kita bisa depositkan dulu manuskrip kita di preprint server atau di institutional repository ya. Jangan di Akademia Edu, jangan di ResearchGate ya. Kemudian setelah kita submit, baru kita submit ke jurnalnya. Dan menariknya lagi apa? Kalau kita sudah mendapatkan komentar dari reviewer, kemudian kita sudah berikan revisinya, kita bisa unggah lagi jadi postprint. Nah, sehingga pembaca mendapatkan versi dari tulisan kita yang terakhir ya. Nah, tapi sekarang di sini tidak boleh ya mengarsipkan dari publisher version. Jadi kalau Bapak Ibu mengarsipkannya atau mengunggahnya yang ada layout jurnal itu tidak diperkenankan ya. Dimanapun tempatnya. Di RG nggak boleh, di Akademia Edu nggak boleh ya. Di personal website Bapak Ibu juga nggak boleh ya. Kalau ini ada layout dari editornya. Yang boleh hanya manuskrip dari Bapak Ibu ya. Tanpa ada layout dari editor. Nih, preprint di personal website boleh. Postprint di personal website atau di laman institusional boleh ya. Nih ya. Makanya saya mendorong Bapak Ibu untuk mempunyai website. Oke. Begitu Pak, mudah-mudahan terjawab. Oke Pak, makasih banyak. Kemudian dari Ibu Mega Praniningsi bertanya, apakah masing-masing web akses artikel yang gratis dan legal tersebut terhubung ke Mendeley terkait untuk citasi dan referensi nanti? Seperti itu Pak. Oke, Bu Mega ya. Kalau terhubung tidak Bapak Ibu ya. Kalau terhubung tidak. Kalau Bapak Ibu mendapatkan artikel seperti ini tadi, kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley kan tinggal dimasukkan menggunakan web importer. Tinggal diklik aja nanti kan masuk datanya ya. Kalau nggak bisa diunduh dulu kemudian nanti dimasukkan lewat import library ya. Di Zotero juga sama saya yakin ya. Prinsipnya seperti itu. Kalau terintegrasi langsung tidak ya. Tapi kan ada tools
web importer ya, ada Zotero itu juga ada Zotero importer kalau tidak salah, nanti bisa langsung masuk ke library Bapak Ibu. Begitu Ibu Mega ya, mudah-mudahan terjawab. Nanti tinggal diklik aja di sini. Nih kalau mau masukkan. Web importer nanti Bapak Ibu login. Koneksi. Nah, tinggal nanti login ya. Tinggal nanti login, nanti bisa masuk ke library Bapak Ibu ya, menggunakan web importer. Oke, begitu Pak Herman. Iya Pak. Berikutnya masih ada waktu ya Pak ya. Dari Ibu Desi, dia bertanya tentang Copernio. Bagaimana dengan akses di Copernio itu? Mungkin Pak Erik tahu? Ya. Silakan Pak. Oke, Copernio juga hampir mirip cara kerjanya Bapak Ibu ya. Kalau Copernio kan dimiliki oleh Web of Science atau Clarivate Analytics ya. Nanti prinsipnya sama kalau di Copernio. Nah, kalau di OnPywall kan nanti muncul di bagian sini ya. Muncul di bagian sini. Kalau di Copernio nanti akan muncul di sini, di bagian sini, di bagian kiri. Dia juga mencari dari preprint dan dari postprint-nya, Pak. Sama cara kerjanya. Kalau jurnalnya open access, nanti juga langsung diarahkan ke jurnalnya. Nanti ada logo di sini, Copernio. Ya, tapi menurut pengalaman saya, yang cakupannya lebih luas di OnPywall. Karena lagi-lagi Copernio kan di belakangnya ada Clarivate Analytics. Dan nanti dibatasi space kuota Bapak Ibu mendownloadnya ataupun menyimpannya. Kalau mau menginstal silakan bisa juga ditambahkan di Copernio, itu juga plugin seperti ini, plugin. Akan muncul di sini. Dia akan nyari pengarsipan mandiri dari preprint dan postprint artikel tersebut. Begitu Pak Herman. Oke. Ini luar biasa, ini menarik Pak materinya. Banyak yang mengajukan pertanyaan, semoga Bapak masih punya waktu. Iya. Dari Pak Amandus Jongtalo, mengapa kalau unduh e-book dari Routledge atau CRC Press selalu tidak bisa, terutama buku-buku baru Pak? Oh iya. Kalau buku-buku baru ya dijual Bapak ya. Kecuali memang terbuka ya. Karena buku dan hak cipta itu kan fungsinya untuk mengikat, termasuk juga arahnya ke komersial. Jadi kalau kita punya buku, kita nggak hakikan pun sebenarnya bisa. Tapi haki itu kan fungsinya untuk mengikat supaya nanti ada royalti, nanti ada ada keuntungan, ada laba dari transaksi buku yang dijual gitu ya. Nah, kalau buku-buku baru yang memang begitu ya. Masa buku 2020 langsung mau dibuka. Kecuali memang open access Bapak Ibu ya. Kecuali memang open access memang dibuka oleh penerbitnya ya. Tapi biasanya kalau buku-buku yang dibuka itu karena dia bayar fee ke penerbitnya ya. Kecuali Bapak Ibu ingin menulis buku tapi tidak ditaruh di penerbit ya. Ada juga namanya apa itu? Indie apa ya? Nanti bisa Bapak Ibu publish juga secara mandiri. Tidak perlu juga ke penerbit gitu. Kalau Bapak Ibu niatnya memang membagikan informasi ya. Tapi biasanya kan kalau nulis buku kan yang dicari kan hakinya Pak ya. Bukan penyebar luasan informasinya. Makanya saya lebih sering ngeblog Bapak Ibu ya. Tidak nulis buku. Tidak seperti Mbak Dian saya. Sukanya nulis di blog. Kalau nulis di blog kan setiap orang bisa akses dan nggak perlu bayar. Kalau buku kan harus beli, harus bayar. Begitu ya Pak Amandus. Nah, nanti silakan coba aja dicari Pak. Jangan-jangan memang ada juga buku-buku baru, buku-buku memang terbitan dari 2020 yang memang dibuka oleh penerbitnya ya. Tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu menggunakan akses yang temannya Sci-Hub tadi ya. Iya. Saya coba pakai Sci-Hub Pak.
Terima kasih jawabannya. Cuma memang nggak bisa. Ya iya. Mungkin bukunya masih benar-benar gratis, Pak. Belum ada yang ngambil akun dari milik kampus lain dan kemudian diunduhnya. Coba sih pakai beberapa kampus ya yang ternama ya. Tapi kampusnya pun nggak berlanggan memang, Pak. Ya. Karena kampus pun juga punya daya langgan, Pak. Karena sangat mahal, Pak, untuk melanggan akses di basis data itu, Pak. Iya, Karena betul, di kampus besar itu saya dengar-dengar sampai 2 miliar, Pak, per tahun, Pak. Bapak bisa bayangkan. Ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Pak Erik. Iya, itu maksud saya kalau kita bisa lewat green open access tadi, Pak, kalau setiap penulis itu mensubmit postprintnya, mensubmit preprintnya, itu kan nggak banyak uang terbuang untuk melanggan yang seperti ini, Pak. Monggo, Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Amandus. Semoga sudah mendapatkan pencerahannya dari sama-sama, Pak Erik Kunto. Ya, terima kasih Pak Erik. Pertanyaan berikut, Pak. Dari Niets, mohon dijelaskan lagi tentang Unpaywall. Perlu di-download dulu aplikasinya ya? Itu aja pertanyaannya, Pak. Dari siapa, Pak? Bu? Nies. Iya, agak ya, susah baca. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut nanya ya, Bu. Iya, pakai Z di belakang. Oke, nanti Bapak Ibu kalau mau ke Unpaywall, saya klik di sini aja deh ya, Unpaywall. Ya, Bapak Ibu salah satu cirinya Bapak Ibu ya, salah satu ciri kita mengaksesnya dengan cara legal itu belakangnya bukan .com ya, jadi belakangnya .org gini nih, .org. Jadi dia memang organisasi ya, .org ya. Atau .io itu biasanya kayak gitu, bukan .com karena .com biasanya untuk urusan komersial. Nah, ini klik di get the extension, nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan ataupun mengunduh ya, add to Chrome, tinggal diklik saja, tidak perlu menginstal di laptop ya, karena ini adalah tambahan yang ada di browser Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti tadi di bagian kanan sini. Nah, karena punya saya sudah diinstal, nanti di sini munculnya hapus. Nah, kalau Bapak Ibu belum menginstal, nanti di sini tulisannya tambahkan ya, tambahkan kalau bahasa Indonesia ya. Kalau yang bahasa Inggris nanti add to Chrome, tinggal diklik saja, nanti dia akan menginstal ya. Dan dia akan membuka ketika kita mengakses halaman dari artikel. Ya, jadi yang dibuka harus halaman dari artikelnya Bapak Ibu ya. Jangan dibuka di halaman jurnalnya, tapi langsung ke artikelnya. Nanti dia akan muncul di sini. Nanti tinggal diklik aja. Nanti dia akan otomatis mencari dari repositori-repositori yang memang mengunggah preprint dan postprintnya. Ya, ini cara kerja pengayang ataupun extension dari Unpaywall. Jadi begitu, tidak perlu diinstal di laptop, hanya diinstal di tambahan di Chrome. Tinggal klik aja tambahkan di Chrome atau add to Chrome, nanti akan muncul ketika Bapak Ibu mengakses halaman artikel. Begitu Pak Herman, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Nies. Ya. Berikut ini dari Armi Widiana. Apakah apps atau website yang sejenis Turnitin yang bisa kita gunakan untuk menguji similarity tulisan kita, dan aplikasinya bisa sebagai pribadi, tidak melalui kampus, dan yang terpenting yang gratisan. Oke, Pak, silakan. Ini sebenarnya di luar apa yang kita bicarakan hari ini, Pak, ya, terkait dengan similaritas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengakses untuk cek similaritas ya, oke gratis ya, oke gratis. Tapi sekarang saya tanya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu meng-submit di laman-laman yang gratis ya, Bapak Ibu yakin nggak nanti artikelnya aman? Ya, nanti jangan-jangan ada yang mengepul ya, ada yang memang untuk fungsinya untuk mengkolek manuskrip Bapak Ibu, kemudian nanti bisa ditransaksikan ya. Jadi tidak selalu yang gratis itu bagus Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus ketahui betul kenapa kok ada akses yang berbayar, karena dia juga menjamin hal-hal yang semacam ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba aja ya. Misalnya artikelnya sudah publish, mau mencoba, silakan ya.
bisa mencoba menggunakan plagiarism checker. Silakan coba aja yang versi trial. Nanti kan ada yang versi trial itu kan ada yang dibatasi berapa karakter gitu ya. Nah, silakan coba begitu ya. Memang agak repot kalau versi trial, mungkin seminggu dikasih 1000 karakter ya. Padahal artikelnya kita ada misalnya 200.000, berarti Bapak Ibu harus mengulangnya berkali-kali ya. Harus mengulangnya berkali-kali ya. Tapi saya sarankan kalau Bapak Ibu yakin ketika Bapak Ibu mengutip kemudian Bapak Ibu sampaikan sumbernya, ketika Bapak Ibu mengutip selalu sampaikan sumbernya, tidak akan kena yang namanya plagiarism ya. Yang penting kita dapat ide, dapat inspirasi ya dari orang lain ataupun dari kita sendiri, kutip ya. Saran saya seperti itu ya. Tidak perlu bergantung pada hasil dari mesin ya. Jangan khawatir, nulis saja ya dari lembar kosong, nulisnya dari lembar kosong ya. Jadi ya insya Allah tidak akan terindikasi maupun terjustifikasi atau terdakwa sebagai plagiat ya, enggak. Iya. Yang penting nulis dari sendiri, kemudian kalau ada kutipan sampaikan saja sumbernya. Itu dari pertanyaan Bu Armi tadi ya. Ya Pak, berikut ini kebetulan pertanyaan khusus dari Pak Agung ini. Ada pertanyaan dari khusus Idris juga, sendiri. Beliau meminta tolong di-share preprint apa saja yang menerima artikel atau naskah bahasa Indonesia khususnya yang terindeks Google Scholar, Pak. Silakan, Pak. Bisa diulang, Pak? Preprint apa saja? Ya. Tolong di-share preprint apa saja yang menerima artikel atau naskah bahasa Indonesia yang terindeks Google Scholar. Gitu, Pak. Nah, ini kalau kita bicara masalah preprint itu akan didepositkan, akan diarsipkan yang namanya ke preprint server ya. Nah, dulu sebenarnya yang diinisiasi oleh Mas Erwin itu kan ada inarchive Bapak Ibu ya. Nah, ada yang namanya inarchive ya. Tapi problemnya ternyata kita nggak bisa eksis di sana. Jadi kita dulu ini sangat tenar dan sangat banyak yang akses di sana. Submit di sana soalnya dapat DOI, kemudian terindeks di Google Scholar ya. Memang salah satu kelebihannya itu ya. Tapi ternyata di balik itu karena terlalu banyak yang submit di sana Bapak Ibu ya, terlalu banyak yang submit di sini ya. Kemudian bengkak biayanya. Biayanya bengkak ya. Kemudian kita diminta untuk membantu agar ini bisa eksis berkelanjutan begitu ya. Dan kita menyatakan tidak sanggup ya. Kita tidak sanggup untuk eksis di sini. Kemudian kita cari alternatif, kemudian kita menggandeng teman-teman di LIPI, ada Pak Hendro, ada Mas Cahyo ya. Jadi inarchive ya. Ini produk dari Indonesia. Kemudian servernya dari LIPI, kalau nggak salah di Cibinong sana ya. Nah, ini menggunakan platform dari PKP. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mungkin ini seperti submit di jurnal ya. Submit di jurnal. Antar mukanya memang Bapak Ibu ini memang antar mukanya mirip seperti di OJS pada umumnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba di sini. Register di sini, nanti submitnya seperti Bapak Ibu submit di OJS ya. Nah, kami sedang mengusahakan untuk ini bisa dapat DOI dari Crossref. Dan kami juga sedang mengusahakan ini bisa terindeks di Google Scholar. Kalau kita dapat DOI dari Crossref, otomatis bisa terindeks begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu tapi sebagaimana Bapak Ibu ketahui ya, kalau DOI dari Crossref itu kan berbayar. Nah, kita sedang mencoba bagaimana kita bisa menyediakan fasilitas yang benar-benar free. Kita sedang berpikir bagaimana cara mendapatkan DOI dari Crossref dan tidak dibebankan kepada depositor ataupun pengirim preprint ya. Nah, nanti ini Bapak Ibu bisa coba di sini ya, atau bisa juga di COS ya. Kalau di COS itu nanti ada berbagai bidang, karena dia disubmit ataupun diklasifikasikan berdasarkan bidangnya. Misalnya ada
Salah. Nah, ini ada med ini, ya ini khusus ke ilmu-ilmu kesehatan ya, ilmu-ilmu medis, ini bisa dimasukkan ke sini. Tapi tentunya bahasanya harapannya bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa Indonesia, Bapak Ibu tadi menanyakan bisa ke sini. Ini juga menerima dari bahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya spesifikasi di bidang ilmu tertentu, bisa cari di sini kalau di bidang kesehatan. Nanti ada juga yang lain ya, bidang teknik, kemudian di bidang sosial, nanti bisa cari ya. Ya, di sini. Ini mesinnya juga dari COS tadi. COS. Begitu Mas Agung, bisa dicoba Renarchive Mas Agung ya. Dan mudah-mudahan juga segera kita dapatkan DOI dari Crossref. Dan saya juga meminta Bapak Ibu mendengungkan ini ke rekan-rekan Bapak Ibu ya. Jangan begitu paranoid tentang preprint ya, karena preprint itu sejatinya naskah kita yang dibuka ya, bukan duplikat. Begitu Mas Agung, mudah-mudahan menjawab. Mas Agung, gimana? Mas Agungnya lagi mood jadi. Terima kasih Pak, terima kasih informasinya. Oh, sudah. Jadi belum terindeks ke GS ya Pak ya? Belum Pak, karena belum ada DOI-nya tadi. Nah, mungkin IDRI mau nyumbang untuk DOI di Renarchive, bisa Pak, untuk eksis. Susah Pak, kalau semuanya mau gratis ya susah Pak. Kalau kita mau narik biayanya kan jadi aneh juga ya. Silakan submit sosial Pak, belum mampu Pak. Ya. Silakan, maksudnya gini Pak, silakan submit di Renarchive, tapi nanti Bapak Ibu setiap submit nanti bayar berapa kan jadi aneh juga Pak. Mbak. Kita sedang mengusahakan untuk free untuk para satu doi kan sekitar berapa Pak? $1 Pak ya? Iya, sebenarnya nggak ada $1 sih Mas. Di bawahnya Mbak ya. Tapi banyak kan, Pak. Tapi kan problem di Inarchive dulu itu Mas ya. Tidak semua preprint Mas yang masuk Mas. Ya, semua entah berantah masuk di sana biar terindeks di GS. Terlalu bersemangat Pak itu Pak. Nah, sehingga itu tadi bengkak Pak, ditagih kita 200 juta Pak per tahun Pak. Iya, dulu seingat saya Pak Erwin bilang kalau anggarannya yang USFI itu tak terbatas Pak ya, ternyata ada batasnya juga ya. Ya mungkin karena terlalu banyak Pak yang submit di sana dan dia mungkin tidak seperti duganya di awal dulu. Ya, overestimate Pak mungkin Pak ya. Ya karena di Unread juga nggak ada moderasi Mas. Submit langsung muncul kan, submit langsung muncul. Tapi kalau ada moderasi bisa dibatasi. Oh ini ditolak, ini ditolak. Kalau di Inarchive dulu. Terakhir setahu saya Pak Erwin jadi itu Pak, jadi moderator Pak ya yang di. Iya akhir-akhir Pak. Ketika ditagih Pak. Iya telat. Sebelum ditagih tidak ada moderasinya. Submit sekarang langsung publish sekarang, dapat DOI, dapat terindeks. Iya. Ya, nanti kita sedang cari jalan keluarnya, Mas. Sukses Bapak untuk Renarchive ini, Pak. Ya, mudah-mudahan juga teman-teman pengelola jurnal juga mulai memperkenalkan dan juga mulai mengadopsi ya, Sebelum submit ke jurnal saya, silakan submit di Inarchive dulu ya. Jadi sebenarnya yang namanya Green Open Access, Bapak Ibu ya, tidak hanya untuk jurnal-jurnal yang non-open access. Jadi Bapak Ibu pun sebenarnya berhak untuk mensubmit preprint Bapak Ibu bahkan ke jurnal yang open access. Jadi entah open access, entah non-open access, silakan submit di preprint, karena itu hak Bapak Ibu ya. Hak ciptanya di Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menyerahkan ke pengelola jurnal. Sekali lagi terima kasih Pak sharingnya, Pak Erik. Ya Mas, sama-sama Mas. Oke, udah dari Pak Agung. Kita lanjut ya, Pak. Ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Dari Ibu Rahmi ini. Ya? Nggak habis-habis ya pertanyaannya ya. Iya ini, karena saking benar-benar menarik ini materi, Pak. Oke, dari Ibu Rahmi. Ya. Membongkar informasi tentang ilegal mengakses publisher itu.
yang awal tadi itu, sehingga Bapak membuka akses begitu banyak, jadi betul-betul menarik ini. Makanya banyak pertanyaan. Jadi dari Ibu Rahmi ini menanyakan, ini masih terkait Mendeley juga nih. Apakah aplikasi Mendeley bisa mengetahui bahwa buku dan jurnal yang kita ambil dari Skihub? Sebenarnya di luar dari materi ini, Pak. Apakah kalau kita masukkan ke Mendeley, jadi bisa terdeteksi masuk dari Skihub atau enggak gitu ya? Iya, gitu, Pak. Wah, berarti ini sudah Pak, sudah mulai was-was, Pak. Jangan-jangan ketahuan ya. Nah, saya tidak mengetahui sampai ke sejauh itu, Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa mencek sampai sejauh itu apakah bisa terdeteksi ya. Yang jelas log ataupun catatan internet ataupun aktivitas internet kita itu bisa dideteksi ya. Makanya teman-teman dari cyber kriminal itu bisa mendeteksi ini diupload kapan, ini yang upload siapa terkait dengan kejahatan-kejahatan cyber. Nah, makanya ketika Bapak Ibu sudah mengetahui beberapa alternatif tadi, ya silakan dicoba ya. Kalau dulu masih mengakses lewat yang itu, ya sekarang karena sudah tahu ya tidak lewat yang sana ya. Kalaupun melakukannya ataupun mengakses lewat yang sana, dan sekarang Bapak Ibu sudah tahu konsekuensinya, nah berarti Bapak Ibu yang akan menanggung segala resikonya. Jadi ya harus siap ketika nanti ada hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita ya. Karena memang apa yang kita lakukan itu adalah tindakan melawan hukum atau kita kenal dengan istilah tindakan ilegal ya. Kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah bisa mendeteksi? Wah, itu saya tidak bisa menjawab, Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa menjawab. Mungkin bisa, karena mungkin ada kode yang ditanamkan di setiap artikel itu sehingga bisa dirunut ini diakses oleh siapa, dari mana, kapan, dan lain sebagainya ya. Tadi silakan coba menggunakan alternatif yang sudah saya coba. Dan saya yakin masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Tadi kan baru ada berapa tadi? 6 atau 8 ya. Dan saya yakin masih banyak lagi yang bisa dieksplorasi. Bahkan tadi sebelum acara ini mulai ada yang memberikan informasi tentang lazy scholar Bapak Ibu ya. Iya. Dan saya juga baru tahu ini malah lazy scholar ya. Tadi pertama saya lihat lazy scholar ini websitenya dari ORG ya, mungkin ya ada harapan ini legal ya. Nanti silakan Bapak Ibu explore lagi lazy scholar. Nah, ini juga mungkin sebagai alternatif lain kalau di tempat-tempat tadi sudah dicoba kok nggak ada. Nah, nanti jangan-jangan nyangkutnya di sini ya. Jadi begitu caranya. Memang agak repot ya. Memang agak repot. Maunya gratis kok nggak mau repot. Kalau gratis ya agak repot Bapak Ibu ya. Nih ya, ada juga lazy scholar. Silakan dicermati lagi bagaimana dia mendapatkan artikel tersebut dan bagaimana cara kerjanya. Siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas ini, apakah pribadi ataukah organisasi, nanti silakan Bapak Ibu cari di informasi di sini ya. Ada juga ini lazy scholar. Dan tadi juga disampaikan ada yang namanya Copernio. Nah, nanti bisa dicoba juga. Ini copernio.com ya. Ini copernio.com ya, bukan .org. Karena ini perusahaan Bapak Ibu ya. Nanti ada di baliknya ada bisnisnya gitu ya. Nih, nanti juga bisa dicoba ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini logonya nanti munculnya di kiri, kalau di Unpaywall di kanan. Nah, saya kurang tahu. Nah, seperti ini cara kerjanya nanti. Dia juga nyari preprint dan postprintnya. Ini kalau lazy scholar saya belum coba, nanti Bapak Ibu juga saya sarankan untuk mencoba ini, apakah ini aman atau tidak, apakah ini legal atau tidak. Gitu Pak, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Ibu Rahmi ya. Rahmi. Berikutnya dari Ibu Emri Dawati, SPD, dosen dari ISI Padang Panjang. Apa yang paling bagus dan aman tempat mengakses arsip mandiri? Apa tempat yang paling bagus untuk pengarsipan mandiri ya? Pengarsipan mandiri. Tempat mengakses arsip mandiri. Oke, terkait dengan Green Open Access ya, saya menyarankan Bapak Ibu bisa submit pertama di repositori kampus ya, repositori kampus, karena kita tahu kampus punya dana yang lebih besar daripada kalau kita menaruhnya di personal website kita ya. Dan juga kampus juga punya kemungkinan besar sustainability daripada kita misalnya naruh di
apa namanya repositori yang mungkin servernya ada di luar negeri ya. Jadi saya sarankan kalau kampusnya sudah punya repositori, masukkan di repositori kampus, itu yang paling aman ya. Kita kalau mau ngapa-apa kan juga deket ya ke tim IT dan lain sebagainya ya. Nah, saran saya pertama di repositori kampus, nah, tentunya setiap kampus juga harusnya punya repositori. Kemudian alternatif lainnya tadi ya, bisa ke preprint server. Nah, kalau saya sarankan tadi di InArchive, karena ini servernya di LIPI juga, di mana tadi? Di InArchive ya. Karena ini servernya di Indonesia, Bapak Ibu ya. Servernya di Indonesia, jadi nggak ada yang ngintip-ngintip gitulah, karena kita yang kelola ya. Ini dari teman-teman LIPI, Bapak Ibu ya. Nah, sini. Nah, tapi saran pertama saya di repositori kampus. Kalau repositori kampusnya belum ada, gitu ya, nah bisa ditaruh di sini, nah, taruh di InArchive. Nah, bisa juga di tempat lain, tapi itu biasanya di luar negeri dan servernya tempatnya juga di luar negeri. Jadi kalau ada apa-apa itu kita juga agak susah ya. Tiba-tiba down, tiba-tiba nggak bisa akses lagi, tiba-tiba bangkrut dan lain sebagainya. Nah, tapi biasanya setahu saya minimal tuh 10 tahun Bapak Ibu. Kita submit sekarang paling tidak namanya repositori itu 10 tahun aman. Kita submit sekarang 2020, mestinya sampai 2030 itu bisa diakses. Itu namanya repositori. Jangan di akademia, jangan di ResearchGate. Kalau sudah terlanjur ya biarkan ya, udah. Tapi kita nggak ngulang lagi gitu aja. Begitu Pak Herman dari pertanyaan ya. Bu Emri ya. Salam kenal Bu Emri dari Padang. Iya, dari Padang panjang. Oke, kita lanjut berikut 5 menit lagi Pak. Oke Pak. Dari Ibu Siti Mayuni, ini pertanyaan sederhana, tapi mudah-mudahan bisa dijawab oleh Bapak juga nih. Mas Erik, jadi mengutip preprint jurnalnya tidak perlu disebut? Oke, kalau kita mau ngutip preprint, apakah kita tidak nyebut jurnalnya gitu ya? Oke, dari Ibu Siti ya. Nah, kalau artikel kita belum publish, yang kita kutip preprintnya Ibu. Ya, kita kutip preprintnya, tapi tentunya Bapak Ibu juga menautkan linknya ya, supaya nanti pembaca dan reviewer juga bisa mengakses dan membaca preprintnya. Ya. Tapi kalau preprintnya udah terbit di jurnal, yang kita kutip ya jurnalnya, meskipun kita membacanya dari preprint atau postprintnya. Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Kalau sudah publish, kita kutip dari jurnal. Ya. Tapi kalau belum publish, masih review dan lain sebagainya, ya, silakan yang dikutip dari preprintnya, kasihkan DOI-nya kalau ada. Kalau enggak, kasihkan link-nya. Jadi coba Bapak Ibu cari aja how to cite preprint. Nah, ini tergantung style yang digunakan oleh jurnalnya. Ini dari Pak Sudirman. Tapi mungkin ada ini pertanyaan khusus buat Bapak ini. Loh, ini yang kedua, yang khusus. Tidak, ini ada yang khusus baru masuk ini, Pak. Dari Pak Ardianto Soleh. Kebetulan pertanyaan agak khusus. Pak Erik tadi katanya tulisan ya Pak Ardianto Saleh. Pak Ardian ya, Pak Sudirman jadi ya. Oke, Pak Ardian. Sebentar. Ini Pak Ardianto dulu Saleh karena agak khusus ini. Pak Erik tadi katanya tulisan Bapak banyak dipublish di blog, sementara saat ini kutipan di blog kurang diakui. Itu gimana maksudnya? Oh, yang saya maksud tadi adalah versi dari bahasa awamnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita kan sudah punya artikel nih dipublish di jurnal. Nah, itu kan bahasanya bahasa-bahasa ilmiah. Nah, maksud saya tulis di blog itu adalah bahasa yang lebih sederhana lagi yang bisa dibaca oleh komunitas awam ya. Kalau jurnal itu kan yang baca kan lingkup kita toh. Jurnal itu kan yang baca kan hanya teman sejawat, teman satu bidang, bahkan teman di luar bidang pun jarang baca ya. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan hasil riset kita dengan yang lebih enak lagi, lebih mudah dicerna, lebih mudah dibaca gitu ya.
Nah, kita bisa menggunakan yang itu tadi dengan gaya-gaya yang lebih populer ya, gaya-gaya yang lebih populer ya. Bisa juga di majalah, monggo ya. Bisa juga di majalah. Saya lebih pilih di blog itu kan karena yang publish kan saya sendiri ya. Yang publish saya sendiri. Saya mau sekarang, saya publish sekarang gitu. Iya. Bisa juga di microblog, itu kan juga bisa ya. Misalnya Bapak Ibu mau nulisnya di Kompasiana, boleh. Bapak Ibu mau nulisnya dikirimkan ke The Conversation, boleh. Ya. Itu adalah media-media di mana tempat kita mengkomunikasikan hasil riset kita dengan bahasa-bahasa yang lebih populer ya. Tidak menggunakan bahasa yang ilmiah lagi ya, bahasanya para dewa kalau orang-orang bilang itu. Jadi kadang teman sejawatnya aja nggak bisa mencermati, nggak bisa memahami apa yang ditulis ya, karena saking ilmiahnya. Nah itu maksudnya. Jadi menulisnya sebenarnya bisa juga di Facebook, monggo ya. Tapi kalau di Facebook kan untuk arsipnya nanti susah dicari ya. Saya pilih di blog itu kan karena yang kelola saya, yang mengarsipkan juga saya. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hasil-hasil riset kita dengan cara yang lebih manusiawi lagi gitu ya. Cara yang lebih sederhana sehingga setiap lapisan masyarakat itu bisa memahami apa sih yang sebenarnya kita kerjakan. Apa sih yang sebenarnya kita temukan gitu ya. Ya saya kira itu tadi dari Pak Ardian ya, dari Pak Ardian. Kalau dari Pak Sudirman tidak jadi. Pak Sudirman ini dia bertanya, buku dari Perpusnas itu sarannya tidak difoto atau di screenshot karena hanya dibaca. Lalu kita kutip secara manual. Apakah boleh dalam daftar rujukan menggunakan rujukan URL Perpusnas atau boleh sama dengan rujukan buku hasil cetakan penerbit versi offline? Oke, sebentar ya, saya coba dulu ya. Memang ini juga menarik Bapak Ibu ya. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk men-screenshot gitu ya. Karena memang nanti Bapak Ibu bisa mengakses dari awal sampai akhir ya. Dari bagian awal sampai akhir. Saya coba karena sudah bisa. Nah, nanti tampilannya akan semacam ini. Bapak Ibu sudah melihat tampilan layar HP saya? Oh. Sudah, Pak? Kelihatan. Oke. Nanti install aja aplikasi namanya iPusnas, logonya bintang begitu, Bapak Ibu, karena ini dikelola oleh Perpusnas. Nanti tampilannya akan semacam ini, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal cari aja di tombol search di kanan atas itu, masukkan kata kuncinya. Nah, ini beberapa buku yang boleh dipinjam ya, di Perpusnas. Mulai dari buku anak-anak sampai buku dewasa, Bapak Ibu ya. Ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu cari aja di sini. Misalnya tentang, cari di sini, bahasa. Kamus Bahasa Haloban, Kamus Super Lengkap Bahasa Inggris, Bahasa Semesta. Nah, misalnya ya. Oke, misalnya ini. Nah, nanti akan deteksi di sini. Unavailable, berarti ini tidak ada bukunya. Tidak ada bukunya. Nanti tinggal Bapak Ibu cari. Kalau tidak ada bukunya itu mungkin bukunya sedang dipinjam, Pak. Nah, ini tidak ada juga, mungkin bukunya sedang dipinjam. Jadi sekarang Bapak Ibu coba, misalnya fonologi bahasa Indonesia. Nggak ada semua. Jadi pinjamannya lewat pinjaman online juga ya Pak ya? Iya Pak, minjamnya lewat online seperti ini. Online juga. Oke. Ini mungkin saya belum login nih, saya lupa ini. Nah nanti kalau gini kita tinggal klik di unduh sini Pak, kita unduh. Dan nanti isinya sama persis Pak, isinya sama persis karena saya pernah membandingkan. Saya coba pinjam buku di sini dengan judul yang sama, buku yang saya beli dalam bentuk fisik, isinya sama persis Pak. Nah, kalau kita ingin mengutip ya sama seperti kita mengutip buku ya. Ada nama penulisnya, ada nama judul bukunya, ada penerbitnya. Nah, nanti Bapak Ibu sampaikan saja sebagaimana Bapak Ibu mengutip dari buku fisik. Caranya seperti itu. Nanti di sini ada keterangannya sebenarnya. Bukunya ini dari siapa? Oh, ini misalnya dari Aneka Ilmu, Kisah Nabi Yahya. Nah, nanti di sini biasanya ada ininya, keterangannya. Oh, karena belum login. Nah, nanti silakan login, nanti akan dapat akses ini Bapak Ibu. Ini buku ini ISBN-nya berapa. Nanti informasinya akan terekam di sini. Ya. Nanti baca bukunya kayak baca buku e-book itu, tinggal digeser-geser.
Dan isinya sama persis ya. Di halaman 1 di buku ini isinya apa, di halaman aslinya juga isinya seperti itu ya. Tapi saya tidak menyarankan, nah ini misalnya ya, nah ini ada aku ingin menjadi polisi, autornya, penulisnya ini, publishernya ini, ada ISBN-nya dan ada tahunnya, tinggal di get, tidak login. Tinggal di Getbook ini Bapak Ibu ya, Getbook. Nah, karena ini ada 7 kopi, Bapak Ibu bisa langsung meminjam karena tidak ada yang meminjam. Ukurannya 4 mega, tinggal diunduh saja, nanti bentuknya kayak gambar. Tapi saya tidak menyarankan di screenshot kemudian terus digunakan dengan kegunaan yang lain ya. Tinggal dibaca aja di sini. Kalau masanya habis nanti ini hilang. 2 minggu kalau nggak salah. Tapi Ibu bisa pinjam lagi di sini ya. Nah ini. Ada yang versi scan, Pak. Ada yang versi e-book asli. Saya nggak tahu bagaimana perpus ini mekanisme untuk meminjamkan itu. Ya. Tapi ada yang versi scan, ada yang versi seperti kita baca e-book tanpa ada scan buku dari kertas itu, Pak. Jadi asli kayak PDF asli. Ini. Nanti informasi terkait dengan buku ada di sini semua. Jadi ngutipnya ya seperti ini ya. Tidak perlu dikutip, dibaca dari Perpusnas ya. Tidak perlu, tapi Bapak Ibu sampaikan saja yang di sini ya. Nah, tadi dari percobaan saya, dari saya unduh dari sini dan saya cocokkan dengan buku yang saya beli, isinya sama. Isinya sama ya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan ya, apakah ada halamannya yang kurang dan lain sebagainya, nanti bisa Bapak Ibu cermati lagi. Prinsipnya ini adalah buku legal yang dipinjamkan ya, dipinjamkan. 2 minggu nanti hilang. Ya. Jangan diunduh semua dulu, diunduh 1 dibaca, unduh 1 dibaca. Begitu Pak Herman. Oke Pak, dan kebetulan pas waktunya udah selesai. Minta maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat dibaca, kurang lebih sekitar 6-8 pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Erikunto Ariwibowo, luar biasa materi hari ini, pembelajaran yang sangat menarik. Sudah seperti workshop aja nih Pak. Ya, mudah-mudahan kita kembali ke jalan yang lurus Bapak Ibu ya. Oh, ya, amin. Nah, jadi mungkin Pak Erik bisa keluar screen dulu. Oke, sebentar. Share screen-nya. Silakan Pak. Oke, selamat sore menjelang malam kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah bersabar mendengar pemaparan dari pada Erikunto Ariwibowo. Dan ini pada akhir sesi kita akan foto bersama ya. Ini kebetulan ada 9 halaman, tolong diaktifkan semua videonya Bapak Ibu untuk foto kenang-kenangan buat Pak Erikunto Ariwibowo dengan panitia. Oke, hitung mundur Pak ya. Ya, siap ya. Kita capture satu, bentar. Satu, oke. 2, bentar. 3, bentar. Ini agak lama karena nyimpannya lagi nih. Tiga, 4. Jadi gini saja. Iya. Sekali ada. 4.